Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wa tuqu wa ala alihi wa sahbihi al-faizina fi alamil baqa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ikhtisarul kalam yang saya hormati kepada seluruh guru-guru kita, yaitu keadaan Ustadz Sofyan, Ustadz yaitu Patri, Ustadz Apandi, Ustadz Teddy, termasuk Abuya Roni. Lantaran dia mau gede. Dan juga yang saya hormati keadaan aparatur pemerintah, baik keadaan RT, Jaro, dan juga Pak RW, yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang saya hormati kepada para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin, yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, dijembarkan rizkinya, dan juga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga jangan lupa ke ibu-ibu. Latra kalau nggak ada ibu-ibu nggak ada kue, Bu, ya. Jadi kita doakan mudah-mudahan ibu-ibu warga Puriangkasa ini jadikan ibu-ibu yang soleh, yang jembar keadaan rezekinya, yang lapang keadaan kolbunya, yang ngizinin suaminya buat kawin lagi, Bu, ya. Kencungan lelaki yang para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribuan nikmat kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita limpahkan ke baginda alam, yaitu kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terjadi alhamdulillah keadaan acara kita ini amat meriah.
Padahal saya diundangnya cuma selamatan doang. Wah, kata saya yang ngundang nih sentimen nih. Pak RW bisik-bisik, Ustaz besok selamat dari masjid. Siap, kata saya. Nggak taunya begini ya. Tuh begini, maksud saya pewapaknya banyak kan. Para hadirin wal hadirat, jadi inilah rahasia Allah, gerak Allah pada panitia yang tadi udah dijelaskan oleh Bapak Pandi. Rencananya cuma seminggu, tapi ini hasilnya luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan meriahnya ini kita semua kelak nanti mendapatkan syafaat yang di Nabi, dan juga kelak nanti kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sebenarnya ngahiri kalau bahasanya sama orang Puri, lantaran di perumahan ini udah kayak di kampung, bahkan ngelebihin di kampung. Mana di Puri mau komplit, korinya ada yang tadi udah kita dengerin suaranya melentingnya pokoknya kalau duet sama RW Roni kayaknya menang. Makanya tadi kata saya, aduh korinya jangan satu, dua Pak RW. Nah, pokoknya kalau dia ukurannya mic putus semua lah. Jadi alhamdulillah di Puri ini luar biasa. Makanya ke ibu-ibu, nah anak-anaknya tolong didik supaya bisa baca Quran. Ya minimal kayak Pak Ustaz Sofyan. Kan lumayan kita punya anak baca Qurannya bagus, lantang, kan nikmat. Beda punya anak suaranya merepek, baca Qurannya ungap, sholatnya melendung. Wah, ini mah udah nggak ada yang dilihat. Tuh, makanya alhamdulillah, mudah-mudahan warga Puri Angkasa ini selalu keadaan semangat dalam melaksanakan itu peringatan hari-hari besar Islam. Walaupun mungkin sebagian pemahaman ada yang kurang senang dengan keadaan PHBI, biarlah dia, yang penting kita selalu berjalan demi mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, nah malam ini kita ngadain acara Rajaban atau bahasa kerennya Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kata Isra kalau dilihat dari lugat perjalanan malam hari, contohnya seperti Agus malam-malam ngoloyok kesempatan, nah itu Isra. Atau keadaan Ustaz Sofyan ditanya sopirnya, kemana Pak? Oh mau belanja ke depan, Isra. Lain lagi dengan Pak Roni, mau kemana Pak? Isra nih. Ya udah rutin Isronya, dapat 3 bulan, dapat keadaan 3 tahun. Siapa itu Pak yang dituntun? Inilah berkahnya Isra. Berkahnya Isra. Tuh makanya itulah keadaan Isra kata lugot. Nah makanya bahasa lugot, nah ini dosa diitibar. Terjadi keadaan Isra wal Mi'raj, artinya pemberangkatan Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini atas dasar keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran kalau pengen Kanjeng Nabi, nah ini nggak mungkin bisa lah dari Mekah menuju keadaan Palestina, ini kan jarak yang jauh. Apalagi saat itu nggak ada kendaraan yang canggih, hanya sebatas unta. Dari situ naik ke atas Mi'raj, ke langit pertama, kedua, ketiga, 7 sampai kepada Sidratul Muntaha.
Ini kalau memang kehendak kanjeng Nabi kita. Tapi kalau kehendak Allah, nggak ada yang bisa menghalangi. Tuh makanya alhamdulillah kita mah percaya dengan maha kuasanya Allah. Buktinya tuh diantaranya pelaksanaan ataupun perjalanan Isra wal Mi'raj kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam keadaan ayat yang diawali dengan bahasa subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci keadaan zat yang memberangkatkan bi 'abdihi abidnya. Kok kenapa di situ nggak bangga menggunakan lafaz bi Muhammadin atau bi rasulihi? Nah, inilah mengandung keadaan rahasia yang luar biasa banyaknya. Nah, mana di antara rahasianya yang tadi saya ceritain, keadaan Isra wal Mi'raj ini semata-mata keinginan Allah. Allah menginginkan keadaan hambanya yang namanya Muhammad untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj, naik ke langit untuk menghadap Allah. Nah, awalnya mah gini, terjadi kanjeng Nabi kita kan Abdul Makhluqat, sumber daripada seluruh keadaan makhluk inilah kanjeng Nabi kita. Langit dibuat dari cahaya Nabi kita, bumi juga sama, malaikat dan seluruh keadaan makhluk Allah ini dibuat daripada cahaya kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, awalnya mah ada dua makhluk Allah yang berdebat. Mana satu keadaan bumi, keduanya langit. Kata bumi dia, ya sama anak abdullu minka, saya ini lebih abdul daripada kamu. Kata langit, enak amat bumi, lu di bawah, gua di atas, bagusan lu. Kalau bicara bagus mah bagus saya. Kata langit, enggak, bagusan gua, tetap bagusan gua. Kan ada yang di bawah bagus, ada yang di bawah jelek. Mana contohnya? Nah, kalau yang di bawah bagus itu keadaan kerjaan malam, parodia. Kalau bangsa ukuran yang di bawahnya keadaan perempuan apa? Yang di atasnya perempuan tumpah parodia. Terjadi hati-hati, ada yang di bawah bagus, di atas jelek, ada yang di atas jelek, di bawah bagus. Nah, ini tergantung posisi. Nah, ini juga sama. Kata bumi, bagusan gua sama lu melangit. Kata langit, mana buktinya? Nih, langit, di gua mah ada negara, ada keadaan apa gunung, ada keadaan lautan, ada keadaan seluruh keadaan pulau-pulau. Kata langit ya, di gua juga banyak. No, di gua mah ada keadaan matahari, ada keadaan bulan, ada bintang. Kata bumi juga baru segitu. Nih di gua juga masih ada. Mana contohnya? Nih di gua ada Baitullah. Baitullah tempat doanya seluruh keadaan manusia, seluruh keadaan para nabi, seluruh keadaan para rasul. Kata langit, di gua juga ada bumi. No, Baitul Ma'mur, tempat doanya para malaikat Allah. Bahkan Baitul Ma'mur mah tuh malaikat tuh di situ cuma sekali selama keadaan perjalanannya alam dunia. Di kata bumi tetap langit muliaan gua juga. Coba apa buktinya? Nih bumi langit, di gua ada keadaan Abdul Makhluqat wa Abdul Mawjudat, yaitu Nabi akhir zaman, sumber daripada seluruh makhluk, yaitu kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh keadaan langit setelah ngedengar lafaz Muhammad, apa ya, dia nggak bisa ngejawab. Lantaran dia sadar bahwa keadaan makhluk yang paling istiwa adalah Nabi akhir zaman. Akhirnya itu langit munajat kepada Allah, ya Rabbi,
dengan bumi kalah. Terus dengan keadilan Engkau, dengan keadaan maha bijaksana Engkau, tolong berangkatkanlah keadaan akhir zaman untuk menginjak keadaan punggungku supaya aku bisa membalikan, menyimbangkan keadaan bumi. Akhirnya turunlah keadaan ayat yang tadi, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayat. Yaitu keadaan ayat inilah yang menjadi dalil utama kejadian Isra wal Mi'raj, menggunakan subhanalladzi asra bi abdihi, artinya zat yang maha suci memberangkatkan kanjeng Nabi kita dengan bahasa bi abdihi, bukan bi Muhammadin atau bukan bi rasulihi. Inilah rahasianya keadaan rendah dirinya, keadaan makhluk kepada Allah, inilah bisa mengangkat keadaan derajat kita. Makanya seandainya ada diberi angkasa seorang pejabat, baik keadaan bupati, camat, lurah, dan yang lainnya, masuk ke masjid Al-Muhajirin, kerjain sholat. Nah, dia merasa jadi camat, dia merasa jadi keadaan lurah, dia merasa jadi RW, RT. Nah, walaupun sholatnya di depan 150% jauh untuk mendapatkan kehusuan, lantas dia merasa dia itu punya jabatan. Taruhlah itu mah jabatan dunia. Andainya ada orang buri, pangkatnya kiai, ustaz ataupun santri, masuk ke masjid, sholat, dia merasa jadi ustaz, merasa jadi santri, 150% jauh untuk mendapatkan kehusuan. Kok kenapa demikian? Tuh, kanjeng Nabi kita aja diangkat oleh Allah dengan bahasa bi'ati. Artinya keadaan menyatakan bahwa saya ini enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah konsep untuk mendapatkan kehusuan. Normalkanlah diri kita dalam melaksanakan Allah. Nah, itulah keadaan ayat yang menunjukkan bukti pelaksanaan Isra wal Mi'raj. Nah, setelah keadaan langit tunjukkan laporan kepada Allah, akhirnya Allah melaksanakan keadaan permintaan langit, itu dengan mengutusnya dua malaikat, satu malaikat Jibril, kedua malaikat Mikail, dan diiringi oleh keadaan puluhan malaikat yang lain turun ke permukaan bumi untuk menjemput kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam kitab Dardir dijelaskan bayanama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijri idza malakani wa ma hum malakun akhara fatamaluhu faja'u ala zamzama fastalqau alal hajari. Nah, kanjeng Nabi saat mau dilaksanakan Isra wal Mi'raj, nah itu awalnya kan Nabi lagi nyantai di samping Baitullah. Inilah diantara keadaan kebiasaan atau kesukaan kanjeng Nabi. Tuh, jadi kanjeng Nabi selama di Mekah kalau nggak ada waktu dakwah udah ke Ka'bah. Di situ tafakur menghadap kepada Allah. Makanya jangan aneh, takut besok lusa Pak RW Roni masuk ke masjid tiduran, ini nurutin kanjeng Nabi. Pada tanya Pak RW, kayaknya di masjid ayah. Iyalah, emang kenapa? Pongan yang di rumahnya emang nggak dikasih ayah, pantes ini Pak. Terjadi kanjeng Nabi di antara hobinya ke masjid, kau ke Baitullah. Makanya kita juga sebagai umatnya, seandainya nggak ada kesibukan, nggak ada urusan yang penting, alangkah baiknya kita ke masjid. Udah di masjid mah kita mau itikaf, kita mau sholat, kita membaca Quran ataupun kan zikiran, ini ngikutin sepak terjang kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh kanjeng Nabi lagi berbaring
spontan datang malaikat Jibril dan Mikail menghampiri. Kata malaikat Jibril, "Assalamualaikum ya Muhammad." Dijawab, "Waalaikumsalam." "Ada apa ini Jibril?" "Saya diperintah oleh Allah untuk datang ke sini." "Oh, silakan." "Ada apa?" "Oh, saya untuk keadaan memberangkatkan kau dalam melaksanakan Isra wal Mi'raj." Itu Kanjeng Nabi langsung dirangkul, dibawa ke sumur Jam-Jam, diletakkan di samping sumur Jam-Jam, ada batu besar dibaringkan di situ. Nah, sedangkan Kanjeng Nabi waktu awalnya kan bertiga orang. Mana satu Sayyidina Ali, kedua keadaan Sayyidina Hamzah, yang dua kaget. Wah, malaikat Jibril, ada apa ini? Nah, berhubung kata Nabi, udah Ali, Hamzah jangan ikut campur, pokoknya tenang aja di sini. Udah, akhirnya Sayyidina Hamzah, Ali duduk melihat keadaan Kanjeng Nabi dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, setelah keadaan dibaringkan di situ, langsung malaikat Jibril mengambil keadaan selai pisau, cuma bukan pisau dunia. Nah, disitulah mulai dilaksanakan pembedahan, dibedalah ataupun dibedelah keadaan jasad Kanjeng Nabi kita. Nah, dimulai dari tenggorokan, terus pasakro dibelah sampai kepada alat tatar surati sampai ke bawah keadaan pusar. Nah, dibelah, jauh dikeluarkanlah keadaan kolbunya. Setelah dikeluarkan, dibersihin keadaan kotoran, dibersihin keadaan mawa setan, dibersihin keadaan amradul qulub. Tuh seluruh penyakit kolbu dikeluarin sama malaikat. Dikeluarin. Nah, setelah dikeluarin, dibersihin oleh air Zam-Zam. Setelah bersih, dimasukilah keadaan ilmu, dimasukilah keadaan ilim, dimasukilah keadaan keyakinan dan juga keimanan. Setelah masuk, barulah ditutup oleh malaikat Jibril menggunakan keadaan usapan dangkal malaikat Jibril. Diusap rapat lah. Lalu kenapa Kanjeng Nabi mau melaksanakan Isra harus diberdel dulu, harus dioperasi dulu? Padahal kan Kanjeng Nabi makan nur yang sering kita dengar dalam kita berjanji, "Antan nurun fauqa nurin." Nah, engkaulah keadaan cahaya bahkan di atas seluruh cahaya. Kok kenapa ada kotoran, ada kan penyakit kolbu? Ini mah gambaran untuk makhluknya potongan kita. Lantaran ke depan hari umat yang Nabi, nah itu makhluknya akan banyak kolbunya yang diisi oleh keadaan mawa setan, yang diisi oleh keadaan penyakit-penyakit kolbu, baik keadaan ria, hubul jah, hubul riasa, hubul suma, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Tuh, ini kalau nggak dibersihin dulu, nah ini jauh untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah kalau kita lihat di Purima kayaknya kolbonya bersih semua. Contoh guru-guru kita di sini, ustaz-ustaz kita kayaknya akur. Baik yang muda yang tua kayaknya akur. Jadi akurnya selalu kumpul dalam satu ruangan. Inilah contoh keadaan kolbunya bersih. Coba kalau kolbunya nggak bersih, ustaz ono sama ono saling jelekin, ono sama ono saling jelekin. Nah, kalau begini ayat kapan majunya agama kita? Sementara orang kafir berusaha untuk menghancurkan kita dengan cara apa aja. Kita yang lagi dibidiknya kok nggak ada persatuan? Tuh, makanya ayo kita bersatu, kita majukan agama kita, khususnya wilayah kita itu Puri Angkasa. Mudah-mudahan di kita agama kita istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah diantara rahasianya tuh untuk membersihkan keadaan kolbu. Contohnya, nah kalau orang kolbunya udah bersih, walaupun dia punya jabatan pemerintah tinggi, dia mau dekat dengan rakyatnya.
fakir miskin dan juga orang-orang jompo, apalagi keadaan sekelas jahe mah Pak RW ya didului ukurannya. Nah itulah keadaan kolbu. Nah inilah gambaran tuh rahasia daripada pembedahan tadi. Nah ini gambaran untuk umatnya supaya kolbunya bersih. Dengan kolbunya bersih, dengan lingkungan bakal akur, ibadah salat bakal nikmat. Inilah rahasianya. Nah setelah dibedah, langsung malaikat Jibril utus oleh Allah. Kata Allah, ya Jibril, kamu ambil keadaan kendaraan di surga Firdaus yang layak untuk keadaan kekasihku yaitu Muhammad. Itu malaikat Jibril spontan naik ke atas ke surga Firdaus dari keadaan kendaraan yang layak. Nah setelah dilihat ternyata yang ada adalah keadaan binatang buruk. Nah kurang lebih di surga Firdaus itu ada 40.000 keadaan binatang buruk, wakilah 60.000 itu di wilayah keadaan surga Firdaus. Nah setelah dilihat ini keadaan binatang buruk, suburnya luar biasa, keadaan gemuknya luar biasa, sehingga malaikat Jibril satu persatu dilihatin. Nah ini hampir merata. Kata malaikat Jibril, mau dibawa yang mana ini? Lantaran semuanya bagus, semuanya gemuk, terus dipapai. Nah ternyata ada di bagian sudut binatang buruk yang kurus jasa. Lantaran satu nggak mau makan, nggak mau minum, bahkan nggak bisa tidur. Dilihatinnya selalu menangis. Kata malaikat Jibril, kok yang ini mah beda ya, kurus, nggak mau makan, nggak mau minum, padahal itu di surga Firdaus luar biasa banyaknya makanan buruk. Nah akhirnya dihampiri oleh malaikat Jibril, ya buruk, ma yazanuki wa mayurtiki, apa yang membuat engkau prihatin dan juga apa yang membuat engkau keadaan bersedih. Sekali ditanya enggak ngejawab, dua kali enggak ngejawab, pas tiga kali, yaitu Jibril, saya setelah ditaruh di surga terus mendengar keadaan Nabi akhir zaman akan diberangkatkan di Isra wal Mi'raj, itu keadaan kolbu saya bergetar, badan saya panas dingin, lantaran saya ini pengen sekali bertemu dengan keadaan Nabi zaman yang namanya itu keadaan Muhammad. Oh jadi itu yang kamu rindukan? Iya. Nah kata Jibril, mungkin sekaranglah saat kamu untuk bertemu dengan keadaan Nabi zaman, yaitu kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya itu buruk dituntun oleh malaikat Jibril turun ke alam dunia menghadap kanjeng Nabi kita. Nah setelah turun ke alam dunia di depan kanjeng Nabi kita, itu Jibril gembiranya bukan main, sampai dia lepas kontrol. Kata malaikat Jibril, ya buruk, kamu tidak malu? Siapa di depan kamu ini? Orang yang kamu cintai, orang yang kamu rindukan. Kata buruk, oh ini Jibril. Iya, itu buruk langsung prak depan menghormat kepada kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah depan kata malaikat Jibril, ya Muhammad, irkab ala dhari buruk, silakan naik ke punggung buruk. Akhirnya naiklah ke Nabi kita ke punggung buruk. Nah di sebelah kanan malaikat Jibril, di sebelah kiri keadaan malaikat Mikail. Nah setelah naik, mulailah buruk ini berangkat menuju keadaan Baitul Maqdis. Nah keadaan binatang buruk ini kecepatannya yadau hafirau ala muntahan nazrihi, itu binatang buruk satu langkah ke depan sejauh mana dia memandang. Seandainya kekuatan pandangan dia 5 kilo, itulah langkah dia. Seandainya 10 kilo, itulah langkah dia. Di samping jauh, wa iza soida
itu kaki kanan belakangnya yaitu panjang, kaki kanan depannya pendek. Wa idza habito di mana dia turun, nah kaki depannya panjang, kaki yang belakangnya pendek. Tujuannya itulah supaya kan Nabi kita di punggung dia enggak merasa terganggu untuk menikmati keadaan yaitu binatang buruk yang dia tunggangi. Inilah binatang buruk. Tuh makanya jangan aneh. Sekarang kan orang yang punya duit itu kan berlomba-lomba. Udah punya kendaraan ini, pengen yang bagus, tujuannya mah pengen nyaman, pengen nikmat. Tapi kangen Nabi dengan kekuasaan Allah, dengan binatang buruk, ini nyamannya luar biasa. Nah setelah berjalan beberapa keadaan detik, datanglah kangen Nabi dalam suatu tempat. Nah di tempat tersebut terciumlah keadaan aroma yang luar biasa nikmatnya. Kata kangen Nabi, ya Jibril, mahati ro'iyah, ini si wangi apa sih? Kayaknya semerbak amat. Dijawab, ya Muhammad, hadihi ro'iyatu Masitoh binti Fir'aun. Ini adalah keadaan wanginya Siti Masitoh binti Fir'aun. Oh, memang kenapa dia Jibril? Nah diceritakan keadaan perjuangan Masitoh. Kata Ibnu Abbas, Masitoh ini aslinya kan pembantu Fir'aun. Nah kurang lebih 30 tahun dia kerja di rumah Fir'aun. Nah setelah melihat keimonisan keistimewaan Nabi Musa yang ada di negara keadaan di wilayah Fir'aun, nah hidayah turun ke Masitoh. Nah dia iman kepada Allah, iman kepada kanjeng Nabi Musa. Walaupun saat itu, nah itu yang merasa jadi Tuhan adalah keadaan Fir'aun. Pokoknya wilayah keadaan wilayah Mesir, seandainya ada manusia yang nyembah Fir'aun, dibunuh langsung di tempat. Nah itulah kan biadabnya Fir'aun. Tapi Siti Masitoh tetap iman kepada Allah dan juga iman kepada kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Nah waktu berjalan, dalam suatu saat itu keadaan putrinya Fir'aun biasa setelah dimandiin, dirapiin, rambutnya disisirin. Nah rahasia Allah, sisirnya jatuh. Itu keadaan Masitoh kaget, nyebutin lafaz ta'isa Fir'aun. Ta'isa Fir'aun, rugilah keadaan Fir'aun. Dijawab kata anaknya, ya Masitoh, kok anda menyebutkan rugi keadaan Fir'aun? Ya, memang kenapa Masitoh? Lantaran Fir'aun mengaku menjadi Tuhan. Oh, berarti ada Tuhan selain Bapakku? Ada. Siapa itu Masitoh? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulnya adalah kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Itu keadaan putri Fir'aun kagetnya bukan main, lantaran selama ini dia punya anggapan bahwa bapaknya ini Fir'aun adalah seorang Tuhan. Ternyata ada selain bapaknya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata anaknya, Masitoh, ya, kira-kira di berita ini kalau saya sampaikan ke bapak saya, setelah menghadap ditanya, iya Masitoh, ya, benar kamu nggak percaya bahwa ada Tuhan? Ya. Terus siapa Tuhan kamu? Tuhan saya adalah Allah, Nabi saya adalah karena itu Nabi Musa alaihissalam. Kata Fir'aun, ya Masitoh, kamu di sini kurang lebih 20 tahun. Saya istimewakan, saya keadaan kasih fasilitas yang istimewa. Kok kenapa kamu nggak nyembah kepadaku? Kata Masitoh, ya Fir'aun, engkau adalah makhluk. Nah yang menciptakan engkau adalah Allah, bahkan bukan kau doang. Ini seluruh keadaan pengusi alam dunia yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Fir'aun marahnya bukan main, gudegnya bukan main. Cuma Fir'aun sadar, meredam lantaran
Nah dia tahu bahwa keadaan putra putri dia dari bayi sampai gede diasuh oleh Masito. Kata Firaun, ya Masito, saya ngasih kelonggaran, coba kira-kira kamu bisa kembali apa enggak nyembah kepadaku? Tidak. Udah saya tunggu untuk 3 hari, sehari, 2 hari, 3 hari. Ditanya, iya Masito, gimana kamu nyembah kepadaku apa enggak? Dijawabnya sama, tidak. Akhirnya Firaun langsung nyuruh keadaan penggawa-penggawa dia untuk menyiksa keadaan Masito. Dengan cara apa? Digolakinlah keadaan bibir yang gede, nah diisi dengan air. Nah setelah menggolak, setelah mendidih, dipanggillah keadaan Masito, suaminya, dan juga keadaan 2 putranya, yang gede dengan yang kecil. Kata Firaun, Masito, ya kamu lihat di depan kamu, ya. Buat apa itu? Itu untuk menyiksa saya. Terus gimana kamu? Tetap saya nyembah kepada Allah dan juga iman kepada Nabi Musa alaihissalam. Kamu siap mati? Siap. Kata Firaun, ya penggawa, ambil suaminya, masukkan ke dalam gidir, dimasukinlah spontan maut. Nah setelah suaminya panggil anaknya, dimasukin, maut. Nah tinggal Masito. Kata Masito, pribadi saya nggak masalah, tapi ini anak kecil yang berusia 3 bulan, yang nggak berdosa, masa saya harus korban dengan perjuangan saya? Nah itu anak kecil spontan. Bapak bicara dengan suara yang lantang. Kata anak kecil, ya Ummah, Kohilah lata koi, wah ibuku, majulah engkau ke depan, jangan mundur. Lihat Nabi ala dinil haq, lantaran engkau ada pada agama yang benar. Itu Masito langsung tanpa lihat tengok kiri kanan, masuklah ke gidang golak. Akhirnya maut semua, keadaan Masito sekeluarga. Nah setelah maut, nah dapat 2-3 hari setelah reda, diangkat semuanya, dikuburkan dan dalam satu lubang. Nah itulah wanginya bukan main. Inilah ciri keadaan wanita orang yang berjuang di agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya saya himbau nih, khususnya warga Puri Angkasa, yuk kita sama-sama berjuang di agama Allah apapun yang terjadi. Walaupun kita diiming jabatan, diiming keadaan harta, diiming keadaan apa tanah, tetap bicara agama nggak ada tawar menawar. Bicara agama nggak ada toleransi. Ada juga di agama Islam memang dibahas toleransi, saling menghargai, tapi untuk memasuki wilayah terlarang tetap hukumnya haram. Atau sekarang Habib Lutfi ini min jumlati waliyun min auliyaillah. Mana contoh kewaliannya? Habib Lutfi ini udah 40 tahun nggak pernah tidur. Kuat kita nggak tidur 40 tahun. Ukuran kita mas seminggu juga coplok mata kita. Dia nggak tidur 40 tahun nggak pernah tidur. Nah ada lagi selain dia, Habib Umar. Nah Habib Umar sama, udah 35 tahun nggak pernah tidur. Bahkan dia nggak pernah makan, nggak pernah cemilan, hanya sebatas kopi pahit dengan kadang rokok doang. Begitu ya kehidupan dia. Nah ibadahnya nggak ketahuan. Inilah orang-orang pilihan Allah. Nah dia mah gaya ibadahnya bukan kayak kita. Kan ibadah kepada Allah kan ada 3 tahapan. 1 tahapan syariat, 2 tahapan tarekat, 3 tahapan hakikat. Nah kita mani di syariat juga kayaknya masih mentah. Mana masih mentahnya? Nih kalau saya tanya nih, gue saya jauh-jauh, Pak RW Ronia ya, Pak RW rukun wudhu ada berapa Pak RW? Tuh tahu nih. Nanya Gus, rukun wudhu ada berapa? Kayak kemarin Pak Ustaz. Iya berapa kayak kemarin? Itu berarti kita mah syariat aja mentah. Artinya sadarlah kita mah di situ makomnya. Tapi sekelas keadaan wali Allah mah syariat udah luar kepala. Setelah itu masuk ranah kedua, itu keadaan tarekat.
Nah setelah itu masuklah ranah yang ketiga, adalah hakikat. Nah kalau udah masuk kepada hakikat, nah ini syariat sering ketinggalan. Contoh Habib Lubi, kelihatan dohirnya sering gak sholat, baik yang 5 waktu ataupun yang lainnya. Apakah dia nggak tahu? Dia yang paling buta. Lantaran itulah dia udah ada di makom hakikat. Nah, makanya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah harus bangga di negara kita ini masih banyak wali-wali Allah yang akan mengayomi wilayah ataupun negara kita. Nah mudah-mudahan dengan adanya Kadis Lawal Miras, nah kita semua dijadikan oleh Allah yaitu manusia yang soleh dan solehan, dan juga manusia yang beriman, dan juga manusia yang cinta kepada para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, nah itulah diantara perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah kalau saya ceritain mungkin agak panjang. Nah mudah-mudahan mungkin nanti guru kita yang di sini di pengajian wilayah sini terusin keadaan cerita Isra wal Mi'raj. Intinya mah Isra wal Mi'raj mah oleh-olehnya yaitu mendapatkan kewajiban sholat, yaitu sehari semalam 5 waktu. Di mana keterangannya dalam Al-Quran kan jelas, hafizu ala salawatil khamsi. Jagalah keadaan sholat yang 5 waktu, lantaran ini keadaan pondasi keadaan umat Islam. Makanya kalau kita pengen ngelihat kekuatan umat Islam, nggak usah jauh-jauh dari sholatnya aja. Asal sholatnya dia rajin ke masjid ataupun ke musola, artinya dia rajin berjamaah, berarti orang tersebut kuat keadaan agamanya. Kalau dia nggak rajin atau nggak pernah ke masjid ke musola, agamanya ada cuma belum kuat. Itulah tolak ukur mengukur kekuatan iman seseorang dilihat keadaan sholatnya. Nah mudah-mudahan dengan wasilahnya kita menjadi Isra wal Mi'raj, kita semua dikasih kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Inilah para jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya tolong bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Karam Kiai Iqbal Sarmasa, juga kepada DKM kita dan para asatidz, Ustaz Sofyan, Ustaz Jeli, dan yang lainnya. Tidak lupa juga para pemerintah, Pak RW dan Pak Wakil Ustaz jajarannya, kita juga. Alhamdulillah kita pada penghujung acara kita berdoa. Sebenarnya mah yang lebih pantas ini Al-Mukarram nih, Syekhuna nih, yaitu Ustaz Marsa. Tapi mungkin ya nggak apa-apa lah, sebentar kita doa. Baik, peristiwa tadi yang telah diungkap dan diulas mudah-mudahan jadi ibrah bagi kita semua. Dan mari kita rapatkan barisan kita kokohkan lagi di dalam sholat berjamaah. Karena tadi itu ulasan dari Al-Mukarram kita, yaitu hafidhu ala shalawatil khamsi. Dan wasiat Rasulullah pun ketika mau wafat itu, pas proses sakaratul maut, ketika bibirnya mau bergerak, maka di antara para sahabat itu Sayyidina Ali yang lebih cekatan ditampilkan telinganya itu. Pertama kali muncul adalah hafidhu ala shalawat wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat kalian dan lindungi yang kaum paling lemah. Jadi tugas kita dalam poin pertama tadi, jaga sholat itu vertikal, horizontalnya ayolah kita bantu masyarakat kita yang masih lemah ini. Kita saling bahu-membahu. Bangun Sayyidina Ali itu, terus kemudian pesan yang kedua itu baru ummati. Maka masa kita nggak cinta kepada Rasulullah, nggak pernah selawat acan gitu kan, kata ketua DKM tadi itu, maka dawamkanlah amalan selawat.
Baik, Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli ibadah kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita distempel juga oleh Allah sebagai ahli surga dan kita bisa ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadini ya Allah punya sholihan barakati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Teddy Sanjaya yang memimpin doa untuk mudah-mudahan acara kepada Allah SWT. Ibu-ibu, para remaja, demikianlah acara dari acara awal sampai akhir alhamdulillah sudah selesai. Maka dari itu mudah-mudahan acara peringatan Hari Besar Islam Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad SAW Masjid Al-Muhajirin tentunya kita semuanya dapatkan hikmah dan mendapatkan pahala dari acara ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dari awal sampai akhir mohon maaf kalau ada hilang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.